ya, sebelum kita mulai investasi ada sedikit tips nih buat teman-teman semua, ya. Yang pertama adalah teman-teman tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan kalian. Sebelum saya masuk ke yang pertama ini, teman-teman semua, banyak banget akhir-akhir ini investor, banyak banget yang jadi investor akhir-akhir ini. Entah hanya ikut-ikutan aja ataupun memang benar-benar ya mereka pengen jadi investor. Tapi yang dari ikut-ikutan itu, banyak orang-orang yang tidak istilahnya menambah wawasan lagi, ibaratnya seperti itu. Oh boleh mereka ikut-ikutan, misalkan dengan investor A, misalkan saya followers Mbak ingin jadi investor, silakan nggak ada masalah dan sebagainya. Ataupun saya ikut tokoh agama ini, ataupun saya ikut grup chat ini dan sebagainya, silakan. Tapi alangkah baiknya kita menambah wawasan lagi tentang investasi pasar modal itu. Jadi kita nggak tahu tentang istilahnya ya, nggak tahu tentang nggak hanya tahu tentang manisnya aja, untungnya dan sebagainya, tapi kita juga tahu mekanismenya seperti apa, konsep investasi itu apa, do and don't-nya itu seperti apa. Ya, karena banyak banget orang yang, "Mas, kok ini saham kok naiknya dibatasin ya, turunnya kok nggak bisa turun lagi," sebagainya. Karena balik lagi, ada price band ataupun kita kenalnya sebagai auto rejection. Ataupun, "Kok saya nggak bisa beli saham ini nih, saham ini ternyata lagi di-suspend," misalkan karena satu dan lain hal. Jadi kita harus tahu tentang terkait menambah wawasan tentang pasar modal itu sendiri. Jadi saya mengapresiasi Mbak Suhai dan juga teman-teman yang sudah mengikuti sekolah pasar modal ini sehingga ya kita bisa menambah wawasan kita terkait pasar modal kita. Karena apa? Ini uang kita yang ada di sana, ya bukan uang mainan, bukan uang siapa dan sebagainya, uang kita. Jadi otomatis ya kita harus bisa menjaga uang tersebut untuk meningkat agar kita bisa mendapatkan ya keuntungan di masa depan. Yang pertama adalah tentukan batas investasi sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Ingat, balik lagi yang awal tadi sudah saya infokan, kita investasi, pergunakanlah dana berlebih, excess fund kalian, ya. Jadi ada uang prioritas, silakan untuk prioritasnya dulu. Uang perut, uang makan, rumah, pendidikan dan sebagainya. Jangan sampai uang untuk bayar kosan, untuk bayar uang kuliah dipakai untuk investasi. Jangan. Pergunakanlah uang berlebih. Saya pernah dengar cerita dari salah satu mahasiswa, ada orang yang istilahnya mempergunakan uang organisasi kemahasiswaannya untuk investasi untuk dia sendiri. Dan saat itu ternyata saham yang dia beli karena dia hanya ikut-ikutan aja dan telan bulat-bulat ajakan-ajakan beli saham ini dan sebagainya, itu akhirnya dia malah saat itu harganya itu udah terpantau tinggi, akhirnya malah harganya saham itu turun. Nah, saran saya dari ini adalah yang pertama, jangan kita telan bulat-bulat ya saran investasi dan sebagainya. Saran saya kita perdalami dulu, misalkan beli saham ini, kita analisis lagi nih, kira-kira saham ini saham apa, layak nggak untuk kita investasikan, jadi kita double cross check. Ataupun misalkan teman-teman udah percaya dengan rekomendasi ini, ya silahkan, itu tetap keputusan investasi kalian, tapi saran saya dianalisis lagi. Ya, jadi yang pertama tadi saya infokan, bahwa pergunakanlah dana berlebih kalian. Jangan pergunakan uang prioritas kalian, pergunakanlah dana berlebih kalian, uang dingin kalian, excess fund kalian. Dan sesuaikan dengan batas investasi teman-teman semua. Karena apa? Karena setiap orang punya batas investasi yang berbeda-beda. Saya dengan Mas Fadli, dengan Mbak Suhai, dengan teman-teman semua pasti beda-beda karena pengeluaran dan pemasukannya pun juga berbeda-beda. Ada yang misalkan orang yang gajinya 50 juta tapi cuma bisa investasi 1 juta doang, ada. Karena mungkin udah banyak cicilan rumah, kartu kredit, mobil, anaknya banyak, dari kuliah SMA, SMP, terus istrinya satu, ya tapi sosialita, misalkan contohnya ya, contohnya. Jadi banyak pengeluaran dan sebagainya, sehingga untuk investasi itu sedikit. Tapi ada juga yang mungkin dia cuma fresh graduate, terus gajinya 8 juta, tapi bisa investasinya sampai 6 juta. Ya karena mungkin belum banyak cicilan ini tuh, tuntutan ini tuh, dan lain sebagainya. Jadi setiap orang punya batas investasi masing-masing, sesuaikanlah dengan kemampuan kalian, jangan dipaksakan. Saya mampunya 100.000 Mas, silakan. Saya mampunya 500.000 ya boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, pahami tujuan investasi kalian. Ingin apa? Ingin beli rumah kah? Ingin beli mobil kah? Ingin dan masa pensiun yang indah? Ingin sehat finansial dan sebagainya, silakan. Pahami tujuan investasi kalian dan kalian yang akan men-set goals-nya masing-masing. Yang ketiga dan keempat ini berkaitan adalah profil risiko pribadi dan pelajari alternatif investasi yang ada. Ya, contohnya misalkan, Mas, saya risk averse, saya menghindari risiko banget, saya takut sama risiko. Ya, bisa kita instrumen investasi ke yang istilahnya risikonya itu cenderung kecil. Alternatif investasinya ada obligasi, terus ada reksadana pasar uang misalkan, reksadana pendapat tetap, ya silakan.
Ataupun Mas saya risk moderate ya biasa aja sama resiko. Ya bisa kita beli saham untuk investasi jangka panjang, reksadana saham bisa kita beli, reksadana campuran silakan. Ataupun Mas saya risk taker nih, high risk high return, saya mau beli nggak apa-apa yang beresiko tapi saya yakin karena returnnya lebih tinggi juga. Ya teman-teman kalaupun ingin trading ya jual beli secara mungkin mingguan, bulanan dan sebagainya, harian, silakan di pasar modal nggak apa-apa. Tapi saran saya kalau kita ingin jadi trader, alangkah baiknya kita kenalilah pasar terlebih dahulu. Kita tahu kondisi pasar, istilahnya yang lagi sekarang lagi perform itu apa dan sebagainya. Tentukan strategi investasimu, ada yang lamsam ya, punya uang 100 juta saya langsung beliin saham A, ada. Tapi saran saya kalau kita baru mulai investasi, ya mungkin dari 100 juta itu kita bisa cost averaging, jadi alokasikan secara berkala untuk jangka panjang, kayak konsepnya nabung saham aja ya. Beli apa namanya, misalkan kita bulan ini kita alokasikan 500.000 beli saham A, bulan depannya 500.000 beli saham A, bulan depannya lagi kita nambah nih 700.000 beli saham A lebih banyak lagi, ataupun bulan depannya lagi kita beli saham A sama saham B, diversifikasi, silakan. Setiap orang punya strategi investasi masing-masing. Manfaatkan jasa profesional, bisa sharing ke teman-teman dari Ajaib Sekuritas mengenai insight tentang pasar modal, rekomendasi saham, silakan. Ya, jadi kita bisa sharing ke mereka, kita cari tahu dan kita ya manfaatkanlah terkait hal tersebut. Disiplin berinvestasi, stick to your plan, intinya disiplin dan juga konsisten. Dan terakhir adalah update berita, saham yang akan kita beli, saham yang sudah kita miliki, kita update berita, jadi kita bisa atur posisi nih, apa sih yang akan kita lakukan ke depan.